Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Prasetyaningrum dengan NIM 221151116. Nah, di sini kami akan menyampaikan rancangan pengelolaan informasi tentang kedai kopi kami. Di sini terdapat tampilan sebuah ERD. ERD kami terdapat 6 tabel, yaitu tabel customer, tabel menu, tabel ordered detail, tabel log status, tabel ordered, dan juga tabel staff. Nah, di sini ada penjelasan relasi antar tabel. Yang pertama, customer dan ordered berelasi one to many. Staff dengan ordered berelasi one to many. Ordered dan ordered detail berelasi one to many. Menu dan ordered detail berelasi one to many. Customer dan ordered detail berelasi one to many. Selanjutnya, tabel staff. Tabel staff terdiri dari kolom ID, nama staff, address, phone, role, email, password, dan juga create ad. Yang tabel kedua yaitu tabel customer. Tabel customer terdapat kolom ID, name, email, password, create ad. Yang ketiga, tabel order detail. Terdiri dari kolom ID, ID ordered, ID menu, ID cash, amount, price, subtotal, dan juga create ad. Yang keempat, tabel menu. Terdiri dari kolom ID, nama menu, price, deskripsi, stok, create ad. Yang kelima, tabel ordered. Terdiri dari kolom ID, date, total item, total, ID cash, ID staff, create ad. Dan yang terakhir, tabel log status. Di sini terdapat kolom ID, ID cash, customer name, message, status, dan juga create ad. Saya Dia Pramudiasari dengan NIM 2211597. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah SQL dari database yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama ada function. Di sini ada function dengan parameter kosong. Function ini digunakan untuk menghitung total stok item menu dari tabel menu. Fungsi hitung total stok menu dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan total stok dalam tabel menu. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi ini dengan satu panggilan fungsi daripada harus menulis ulang query SQL yang kompleks setiap kali diperlukan. Kemudian yang berikut ada function dengan dua buah parameter. Function ini berfungsi untuk mendefinisikan pengguna untuk menghitung dan mengembalikan jumlah pesanan tertentu dari seorang pelanggan untuk item menu tertentu. Kemudian yang berikut di sini ada query untuk menampilkan daftar function di database New Coffee. Kemudian yang berikut ada prosedur. Yang pertama prosedur dengan parameter kosong. Fungsi prosedur dengan parameter kosong ini digunakan untuk menyederhanakan proses pengambilan semua data dari tabel customer. Dengan menggunakan prosedur ini, pengguna dapat mengambil semua data pelanggan dengan satu perintah sederhana tanpa perlu menulis ulang query setiap kali diperlukan. Kemudian yang berikut ada prosedur dengan dua buah parameter. Query ini digunakan untuk membuat storage prosedur baru dengan nama dapatkan pesanan untuk pengguna menu. Tujuannya untuk mengambil data pesanan untuk pengguna berdasarkan ID pengguna dan ID menu yang diberikan. Kemudian yang berikut adalah query untuk menampilkan prosedur dari database New Coffee. Saya Mahira Aiza Sabita dengan NIM 221151114. Di sini saya melanjutkan untuk membaca bagian trigger. Yang pertama ada before insert dengan nama sebelum pembelian. Di sini sebelum operasi insert dilakukan pada tabel detail order, kita akan memastikan bahwa jumlah item yang dipesan tidak melebihi stok yang tersedia di tabel menu. Dengan trigger ini, database dapat mempertahankan integritas data stok item dan mencegah pesanan yang tidak valid. Selanjutnya, ada before update dengan nama penambahan kuantiti pembelian. Di sini, sebelum update terjadi pada tabel ordered detail,
Sistem akan memeriksa stok item yang tersedia mencukupi untuk melakukan penambahan jumlah pada tabel order detail. Selanjutnya, trigger before delete. Di sini diberi nama hapus akun. Sebelum terjadi penghapusan data pada tabel customer, kita akan menghapus data-data customer yang tercantum pada tabel ordered dan tabel ordered detail. Selanjutnya di sini ada trigger after insert yang diberi nama transaksi berhasil. Setiap kali terjadi penambahan pada data ordered, trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang baru dimasukkan. Selanjutnya ada trigger after update yang diberi nama status log. Setelah terjadi update pada tabel ordered detail, apabila customer menambahkan jumlah pembeliannya, nanti akan terdapat data baru pada tabel log status. Dan trigger yang terakhir adalah after delete. Di sini diberi nama hapus berhasil. Jika data customer berhasil dihapus dari tabel customer, nanti pada tabel log status akan ditambahkan data berupa customer berhasil menghapus akun. Perkenalkan, nama saya Rifana dengan NIM 2215107. Di sini saya akan menjelaskan di bagian indeks. Yang pertama yaitu membuat tabel baru. Untuk membuat sebuah tabel baru bernama review, di mana tabel ini akan menyimpan ulasan pengguna terhadap menu-menu yang tersedia. Dengan menyimpan ulasan dan penilaian, tabel ini dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi terhadap menu-menu yang ditawarkan, serta untuk memberikan umpan balik kepada pengguna untuk tujuan analisis bisnis. Selanjutnya, create index. Di sini untuk membuat indeks baru bernama indeks menu review date dan akan diaplikasikan pada kolom-kolom menu ID dan review date. Kemudian alter table. Di sini untuk menambahkan sebuah indeks baru pada kolom rating dalam tabel review. Dan yang terakhir menampilkan daftar indeks. Di sini untuk menampilkan informasi mengenai indeks-indeks yang terdapat pada tabel review. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai view. Yang pertama ada horizontal view. Query di atas diperintahkan untuk membuat sebuah view dengan nama penjualan karyawan yang nantinya akan menampilkan beberapa kolom berupa nama staff, role, dan total barang yang berhasil dijual oleh staff tersebut. Selanjutnya terdapat vertical view. Di sini, view akan mengeksekusi dan menampilkan daftar dari pembelian yang menggabungkan dari beberapa tabel, antara lain tabel ordered, tabel menu, tabel customer, dan tabel staff. Dan yang terakhir, di sini ada view inside view. Query di atas akan membuat view inside view yang akan menampilkan data dari 3 karyawan dengan total penjualan barang yang tertinggi. Kemudian yang berikut ada database security. Yang pertama, ini kita menambahkan 3 buah user. Query di atas adalah perintah untuk membuat 3 buah pengguna baru dengan hak akses dari localhost dan menggunakan kata sandi password. Kemudian yang berikut membuat 3 buah role baru berupa finance, human dev, dan warehouse. Query ini digunakan untuk membuat sebuah peran atau role baru di dalam sistem database dengan nama finance digunakan untuk mengatur hak akses, peran human dev untuk memberikan izin khusus kepada pengguna yang bekerja, dan peran warehouse untuk mengatur hak akses untuk pengguna. Kemudian, yang berikut menambahkan privilege kepada user 1 agar dapat mengakses database. Di sini, query tersebut itu untuk perintah mengizinkan user 1 untuk bisa mengakses pada tabel menu untuk menginsert, mengupdate, ataupun mendelete. Kemudian, yang berikut menambahkan privilege kepada user 2 agar dapat mengakses view. Di sini, memberikan hak akses spesifik kepada user 2 untuk melakukan operasi select terhadap view penjualan karyawan yang terdapat dalam database New Coffee sebelumnya. Kemudian, yang berikut menambahkan privilege kepada role finance. Di sini memberikan izin kepada pengguna atau peran tertentu untuk menjalankan suatu prosedur atau fungsi dalam basis data. Kemudian perintah di atas ini, pengguna finance dapat menjalankan prosedur dapatkan pesanan untuk pengguna menu yang ada dalam skema database New Coffee.
Kemudian, yang berikut adalah melakukan uji eksekusi untuk membuktikan bahwa privilege sudah berhasil dilakukan. Di sini akan menampilkan semua data yang ada dalam kolom menu dan selanjutnya menampilkan data prosedur untuk mendapatkan pesanan khusus untuk pengguna dengan ID user 3 dan ID menu 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.